Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya hasil berita ya yang perlu saya sampaikan di awal, di mana The Fed memutuskan ya menaikkan sebesar 50 basis poin, maka saat ini suku bunga di Amerika mencapai 4,5%. Dan ada perubahan ya, keputusan dari 75 basis poin menjadi 50 basis poin. Dan tentunya hal ini mempengaruhi daripada pergerakan indeks dolar, terjadi penurunan yang sangat signifikan sekali. Tapi ketika Jeremy Powell ya berpidato di depan wartawan dan beberapa pakar ekonomi, di mana si Jeremy Powell ini keputusan untuk tahun depan ini terlihat masih hawkish ya. Masih hawkish, di mana ada perubahan ya, ada perubahan tambahan dari suku bunga yang awalnya 4,6%, yaitu yang disampaikan di bulan Oktober November kemarin, dan untuk tahun 2023 dinaikkan menjadi 5,1%. Dan ini keputusan yang sedikit merubah dari pidato sebelumnya ya. Itu lebih dovish, tapi saat ini setelah tadi pagi menaikkan sebesar 50 basis poin, posisinya kebijakan daripada Jeremy Powell sendiri lebih hawkish. Dan tentunya untuk menurunkan besar kemungkinan ya bulan Februari itu akan hal yang sama ya, dinaikkan sebesar 50 basis poin. Dan ini direspon oleh pergerakan market, khususnya indeks dolar bergerak menurun ya. Tapi secara rilis pidato tersebut, pergerakan daripada indeks dolar ini kecenderungannya akan terjadi kenaikan. Dan tentunya kalau kita kembalikan kepada analisa teknikal, posisi saat ini tepat ya berada di area trendline. Anda bisa lihat ya, tepat berada di area trendline. Dan sesi Asia merespon bahwasannya indeks dolar terjadi kenaikan. Ya, saat ini mendorong ya, buyer ada dorongan kuat naik. Tapi tentunya candle warna merah yang terbentuk di hari Rabu kemarin ini membentuk impulsif bearish dan tepat berada di area support 103.442 dan target weekly saya. Dan yang perlu kita lihat, apakah nantinya indeks dolar ini kembali menguat pasca keputusan The Fed lebih hawkish ya. Tentunya nanti kita harus melihat ya, apakah ada perubahan di minor trend dari tren sebelumnya adalah tren turun, tren besarnya sampai dengan saat ini ya. Maka ini juga berkecenderungan posisinya jika mana candle hari Kamis ini daily memakan daripada candle warna merah, saya pastikan pergerakan akan berlanjut naik untuk di hari Jumat besok. Tapi kalau nantinya hari ini masih ditutup di candle warna merah, apalagi close di bawah level 103.442, pasti kecenderungannya indeks dolar akan berlanjut ke penurunan berikutnya, yaitu menyentuh area 88,3%, 102.874. Tapi hati-hati, karena area ini adalah area yang sangat krusial ya, dalam arti posisinya sangat rendah, rawan akan terjadinya koreksi ya. Ini posisi saat ini ya. Maka kita harus betul-betul detail melihat step by step daripada analisa atau pergerakan secara teknikal untuk indeks dolar ini sendiri. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam sampai saat ini kita masih belum bisa mendapatkan informasi secara jelas ya, karena saya melihatnya candle terakhir di penutupan tuh memiliki ekor panjang dan bodi besar warna merah. Ini juga ada dorongan buyer yang cukup signifikan. Tapi nantinya kalau ini nanti ya dari jam 7 pagi pembukaan indeks dolar sampai jam 11 siang akan berganti candle, ditutup di candle warna hijau dan memakan daripada candle warna merah, kecenderungannya saya pastikan akan bergerak naik. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah area low weekly. Area low weekly ini menjadi resisten terkuat ya sampai dengan saat ini. Ini perlu saya tandain dulu di sini. Ini menjadi titik resisten terdekat ya daripada harga running yang akan menguji hari ini apakah mampu break di atas daripada area resisten ini, atau pergerakannya akan lebih
ditolak di area tersebut. Tentunya ini adalah area yang memang terjadi banyak rejection ya di sebelum-sebelumnya, Anda bisa lihat. Dan hari ini akan menguji kuat wilayah tersebut. Jika mana gagal ya maka dia akan bergerak turun lagi. Tapi secara struktur pergerakannya masih kecenderungannya adalah turun karena dibayang-bayangi oleh bearish impulsif yang cukup besar di time frame 4 jam. Oke. Sekarang kita berlanjut di time frame 1 jam untuk melihat secara detail daripada pergerakan indeks dolar saat ini ya. Nah, posisinya saat ini kalau kita lihat pergerakan secara swing memang terbentuk sebuah pergerakan turun ya. Kalau di candle warna hijau panjang ini sempat menyentuh resisten tapi dia kembali bergerak turun ya. Kalau kita perhatikan ketika pasca The Fed mengumumkan tingkat suku bunga tadi malam. Tapi di sini saya coba berganti di line ya. Chart line di sini saya melihat ada posisi memang membentuk sebuah pergerakan turun ya, yang dimana membentuk lower low, lower high, lower low ya, lower low, dan di sini mencari titik lower high berikutnya. Maka menurut saya kalau pergerakan ini kecenderungannya dia bergerak di atas resisten, memang betul saya pastikan harga akan bergerak naik. Oke, ini kondisinya kalau kita perhatikan ya. Dan di time frame 1 jam sudah membentuk bullish engulfing ya, ada dorongan buyer yang cukup signifikan. Dan yang tentunya yang menjadi tantangan berikutnya adalah kita coba tarik area trend line ya sebentar dari titik posisi ini. Nah, ini tepat berhenti di impulsif bullish. Apakah nanti ini akan bergerak naik ya? Nanti kita lihat pergerakannya ya. Kalau dia break di atas daripada trend line, kecenderungannya bergerak menuju area resisten. Meskipun secara keseluruhan masih bergerak konsolidasi ya, masih bergerak konsolidasi. Dan kemudian menurut gambaran saya untuk saat ini pergerakannya akan seperti ini. Kalau ini ditolak oleh seller ya, kemungkinan dia akan menjadikan penurunan atau membentuk sebuah pergerakan falling wedge ya, akan turun menuju area yang terdekatnya adalah 88,3% ke area sini untuk pergerakan turun. Oke, kemudian kalau ternyata trendline ini di breakout ya, perhatikan kalau terjadi breakout maka kemungkinan besar pasti akan terjadi kenaikan, maka akan bergerak menguji sekali lagi area resisten ya. Kalau ini terjadi breakout maka dia akan menuju kurang lebih area resisten berikutnya, yaitu tepat di area open weekly. Oke, jadi informasi ada dua yang perlu teman-teman lihat ya. Yang pertama adalah ketika dia gagal breakout di bawah area trendline ini, maka kecenderungannya akan bergerak turun seperti ini. Tapi kalau pergerakan indeks dolar tersebut mengarah kepada menguji kuat area resisten ya, kecenderungannya hati-hati akan terjadi penguatan hingga mencapai area resisten 78,6% sampai dengan area open weekly, yaitu di 104.506. Ini kondisinya, tapi nanti malam akan ada banyak rilis news juga yang perlu saya akan bahas. Dan tentunya ini saya akan bahas di kalender ekonomi. Saya gunakan forexfactory.com ya untuk pembahasannya. Silakan langsung aja kita lihat seperti apa data ekonomi Amerika nanti malam. Oke, ini adalah data ekonomi Amerika pukul 20.30. Yang pertama rilis core retail sales ya, dimana ini juga high impact. Kalau kita lihat datanya, previousnya itu 1,3%, dimana forecastnya ada penurunan sebesar 0,2%. Maka jika mana actualnya sesuai dengan forecast atau di bawah forecast, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Oke, tapi kalau datanya tersebut ya di antara forecast dan previous, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada Empire State Manufacturing Index. Di sini juga high impact, di mana data sebelumnya adalah 4,5%, diprediksikan minus 1,1%. Alhasil ini penurunan yang cukup signifikan ya, di bawah 0%. Maka jika mana datanya sesuai dengan forecast atau di bawahnya forecast, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Jika hasilnya masih di antara previous dan diperkirakan di atas forecast, maka indeks dolar akan menguat. Intinya di situ. Terus kemudian yang ketiga ada retail sales. Di sini datanya 1,3%, diprediksikan turun menjadi minus 0,2%. Alhasil nanti jika mana hasilnya actualnya di bawah daripada forecast, oke, dan
hasilnya sama seperti forecast, maka indeks dolar akan melemah. Tapi sebaliknya, jika mana datanya di atas daripada previous atau di atas daripada forecast, maka indeks dolar akan menguat. Dari ketiga news yang akan rilis pukul 20.30 yang high impact ini mendorong bahwasanya akan terjadi pelemahan pada indeks dolar, dan ini bertolak belakang dari posisi pergerakan menguatnya indeks dolar saat ini di sesi Asia. Oke, tentunya kalau nanti kita lihat sampai dengan sesi Eropa seberapa jauh nanti indeks dolar ini bergerak, nanti kita lihat ya kondisinya, apakah mampu bergerak hingga 50%, terus setelah itu nanti malam di sesi Amerika terjadi penurunan sesuai dengan prediksi data ekonomi yang akan rilis. Oke. Kemudian ada middle impact, ada Philly Fed Manufacturing Index ya, di sini minus 19,4. Prediksinya minus 10,0, ada kenaikan, dan unemployment claim sama rata ya, hasilnya 230.000 yang membutuhkan kerja, dan 230.000 juga hal yang sama. Nanti kita lihat kondisinya, yang tentunya 3 high impact ini memberikan dampak bahwasanya indeks dolar bisa terjadi pelemahan. Oke, sekarang kita coba balik lagi ya ke analisa teknikal yang sempat kita bahas di awal tadi, di mana secara analisa teknikal dari sesi Asia sampai dengan saat ini masih kecenderungannya adalah menguat. Maka saya informasikan buat teman-teman semua, di mana kalau kita menggunakan Fibonacci retracement dengan kita tarik swing terakhir di posisi ini ya, untuk tertingginya kita tarik sampai dengan titik terendahnya support di hari kemarin, saya menemukan area 50%. Sebentar, area 50% yaitu di level 104.267 area tersebut ya. Apakah nanti area resisten itu terjadinya false break ataupun meneruskan kenaikannya hingga trendline yang di atas ya, di warna biru. Setelah itu nanti sesuai dengan data ekonomi yang akan rilis memberikan informasi yang sangat kuat bahwasanya indeks dolar akan terjadi penurunan. Dan tentunya nanti kita lihat, insya Allah untuk indeks dolar saya akan bahas bersamaan dengan review sore untuk XAU/USD ya. Nanti silakan ditonton buat teman-teman semua, minimal indeks dolar ini bisa dijadikan indikator kita ya, khususnya untuk kita bertransaksi ya, bertransaksi di komoditas ataupun di per USD. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.